jadi guru agama Kristen tuh jadi melekat sama saya. Saya kayak jadi itu identitas banget, entitas saya gitu ya. Sebangsa dan setanah air Indonesia yang berbahagia. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut. Sebanyak itu ya? Timur apa Kalimantan? Kayaknya masih ngantuk komputer kayaknya. Komputer apa kabar komputer? Nggak tahu geografi nih, nggak tahu geografi, nggak pernah punya guru bagus di geografi. Bukan, komputer salah, masih dari timur ke Talaut. Talaut masih timur nggak sih? Dia salah nih. Talaut itu Sulawesi Utara ke atas loh. Indonesia Timur kan? Tengah. Oh tengah ya. Lagi pula, Udah salah gede lagi ya? Ini sekolahnya di mana ini? Nggak, aku sengaja salahin biar kelihatan itu kayak lucu-lucu gimana Oh, gitu. Nah, supaya gini Om Peter. Ini kan mau dekat Hari Pendidikan nih. Kayaknya bukan cuman Hari Guru. Ini salah lagi dia. Beda loh Hari Pendidikan sama Hari Guru. ya maksudnya Hari Guru toh. Biar lucu. Sebenarnya biar lucu. Kayaknya bukan cuman gua doang yang bodoh. Ada banyak ribuan orang yang Di luar sana di luar sana yang membutuhkan guru. Ya, jadi kalau gitu kita mau ngobrolin tentang guru-guru yang luar biasa. By the way, siapa guru favorit Om? Banyak sih, tapi karena sekarang istri saya juga guru, kayaknya istri saya aja deh favoritnya. Ya. Istrinya pasti nonton nih Ini kayaknya menjilat nih. katanya ya. Hah? Istri ibu nonton nggak? Kayaknya nonton deh. Itu Penggemar setia VJ. kamera mana nih komputer? Yang itu ya? Coba satu kata untuk istri coba Om. Luar biasa. Wes ya. Dua kata, salah tuh. Oh iya. Dua kata. Jadi hari ini kita undang bintang tamu Om. Orang yang luar biasa, ya pokoknya hebat lah. Om itu kayaknya belum tahu siapa bintang tamunya. Sangat dari tadi diumpetin ternyata. Saya mau lihat siapa. Oke, ini dia bintang tamunya, silakan. Siapa Om? Ini kayak di acara-acara TV profesional ya. Kayak di acara TV nasional ya, surprise. Bukan Om, biasa tuh kalau ada istri datang disambut. Masa istri datang gini doang? Iya. Kok kaku banget sih Om? Iya. Iya sih. Ini udah boleh duduk belum nih? Boleh. Silakan Bu. Kenapa juga mau datang ke sini coba? Ditodong. Ditaruh sama siapa? Sama siapa tadi Bu? Aduh. Biasa dari tadi semua diem aja. Sosok misterius. Ternyata Oke. ini guru favorit Bapak. Bu, apa kabar Bu Jen? Sehat Bu? Saya baik. Sehat. Inilah rumah kami. Wah, keren ya, makin keren ya VJ-nya. Pantesan jarang banget pulangnya cepet gitu ya. Kayaknya betah lah di sini. Oh iya. Oh, jadi Bapak jarang pulang nih, Bu. Gara-gara VJ. Wih, itu pengorbanannya luar biasa, Hari Guru tanggal 25 25 ya? November kan? November. Bener gak? Ini tanggal berapa? 24 kan ini? Kalau Hari Pendidikan 2 Mei. Bener kan? Benar. Benar ya, Bu. Berarti tadi saya salah ya. Bukan salah. Apa? Cuma nggak tepat aja. Oh, iya. Ini guru-guru Waduh, positif nih. ini guru-guru yang Guru-gurunya Nadim ini. kalau guru-gurunya kayak begini mah muridnya mah rajin Rajin datang masuk sekolah. ya, rajin sekolah ya. By the way, Mas Wei kan Mudah-mudahan Jack emang udah kenal, saya kenal, apalagi ya saya kenal ya. Silakan memperkenalkan diri narasumber kita. Iya. Di rumah kita dekat tapi di sini kita profesional aja ya. Kalau gitu jangan lupa ya, habis itu tanda tangan juga profesional. Oh iya. Benar. Langsung aja ke sana aja, Bu. Iya. Nanti Pak manajernya gitu tuh. Invoice-nya ke sana. Silakan. Oke ya, semuanya fansnya VJ dimanapun berada VJ ya. lovers. VJ lovers. Aduh, jelover.
Ya perkenalkan, saya Ceni Lee, aslinya dari NTT ya, NTT, Nusa Tenggara Timur. Aslinya orang Kupang, tapi ya perjalanan hidup aja sampai di Batam juga akhirnya gitu ya. Terus selama kurang lebih sih 5 tahun ya belakangan ini ya berprofesi sebagai guru agama Kristen gitu. Yeay. Ketemu Bapak di mana ya, Bu? Ini kok Ini hari guru loh. Ini bahas Ya. hari guru. Kenapa mau jadi guru agama Kristen? Oh, gitu ya. Wah, ada banyak pelajaran. Jadi Ibu mau lainnya. jawab yang mana dulu? Kenapa mau jadi guru agama Kristen atau sedikit mengingat, oh dulu saya ketemu di mana gitu, gimana? Silakan Bu. Nanti sesi yang lain. Bebas. ini gimana jadi agak panas di sini. Guru digugu dan ditiru. Iya, Oh, siap. digugu dan ditiru. Silakan Bu. Tapi kalau boleh nanya dulu ya, Iya. saya pengen nanya justru sama Bung Jack sama Oh, kita yang interview. Cayla. Iya. Kan kalau cerita guru nih kan, guru itu ya punya dua gitu ya. Satunya yang istilahnya reward gitu ya. Kalau ini murid nih rajin nih semangat, Ya. nah kita kasih reward misalnya pujian, kata-kata yang pokoknya positif. Tapi yang saya pengen tahu nih justru dari Bung Jack sama Omitor, hukumannya biasanya kan ada tuh reward sama punishment. Nah, Hukuman gimana? paling serius ya. Aduh, Hukuman paling diinget, seru, yang paling diingat, paling diingat gitu. di sekolah. Terserah dari jenjang mana. Kalau TK udah ada punishment mah terserah juga ya. Yang senior dulu yang jawab. Hukuman di sekolah yang paling saya ingat inget. itu saya dulu rambutnya gondrong. Sekarang kayak enggak ya. Sekarang Jadi saya didudukin di sebuah kursi di lapangan, semua anak yang lewat boleh gunting rambut saya. Kebayang nggak bentuk Serius? rambut saya waktu itu? Tahun berapa itu? SMA kelas 2 deh begitu mungkin gitu. SMA kelas 2. Kelas 2. Tapi sebenarnya yang lebih serius, saya pernah diskors 3 hari Karena? di SMP. Ketahuan ngerokok. Dikasih PR 1000 soal. 1000 soal. Lumayan ya, lumayan banyak kasus. Ada lagi, jangan deh 2 cukup, Jack. Saya bongkar aib di sini. Aduh, kalau saya SD kelas SD dia. 4 SD ya, SD. Disuruh datang terlambat jadi berlutut. Berlututnya jalan loh, kayak gini. Waduh, itu ngeri banget sakit. Setelah itu minggu depan terlambat Terlambat lagi. Tapi kali ini tidak dihukum. Karena gurunya sakit yang hukum. Luar biasa. Itu pernah segitu Bu. Kebandelan kami dulu Bu, silakan. Sekarang Itu kayaknya sudah baru nggak bandel. 1 ya dari 1000 mungkin ya. Yang lain sudah Tuhan hapuskan. Luar biasa. Kayaknya kecocokan Ibu Ceni aja deh yang mau Ibu, interview kita. kan dibilang Ibu. Ya aduh. Di rumah Bunda gitu ya. Di rumah Bunda ya, di sini Ibu ya. Hari Ibu guru, guru. hari guru. Oh, Hari guru soalnya. Hari guru. Iya. Jadi kembali ke pertanyaan Bu. Ketemu Bapak di mana dulu? Nggak di sekolah yang pastinya. Enggak di sekolah ya. Ibu bukan yang salah satu murid yang gunting rambut Bapak waktu SMP kelas 2 kan? Kebetulan belum. Oh, belum. Kenapa guru agama Kristen? Ya, betul. Kenapa guru agama Kristen? Ya sebenarnya ada 2 hal aja. Pertama ya karena jalan hidup ya. Kadang-kadang kita nggak milih juga ya sampai akhirnya di situ. Yang kedua akhirnya gitu ya. Akhirnya justru merasa bahwa itu tuh sesuatu yang udah melekat sama saya gitu. Jadi guru agama Kristen tuh jadi melekat sama saya. Saya kayak jadi itu identitas banget, entitas saya gitu ya. Kayak saya mau melakukan apa-apa tuh berasa saya ini pendidik loh gitu. Itu sih. Jadi cara berpikirnya jadi udah melekat gitu. Saya nih kalau lihat misalnya anak-anak ya ada yang contoh aja misalnya yang kecil ya bising gitu ribut atau apa pas itu tuh langsung jiwa gurunya tuh keluar. Maksudnya membimbing gitu, langsung didampingin, diarahin kayak gitu. Ada hal-hal yang saya lihat kayaknya ini harus perlu nih disampaikan, ditegur. Nah, itu tuh jadi keluar gitu ya. Ya gitu sih. Kenapa jadi guru agama Kristen? Ya sebenarnya karena lebih jalan aja ya sampai ke sana akhirnya. Kalau aslinya cita-cita sih nggak pernah ke sana ya, nggak pernah kepikir malah.
gitu. Jadi dulu bahkan waktu zaman-zaman kuliah aja tuh ada zaman-zamannya kayak harus nyari akta 4 gitu ya untuk akta ngajar. Itu semua orang udah bilang ayo gitu ya. Semua orang teman-teman seangkatan saya tuh waktu itu ngambil semua akta 4, saya enggak. Supaya bisa ngajar. Ya supaya bisa nikah sih sebenarnya. Karena habis wisuda besoknya tunangan. Lusanya langsung nikah. Ngapain lagi gitu ya. Jadi karena nikah jadi nggak perlu ambil akta 4 itu Iya, ya. saya pikir udahlah gitu. Luar Nggak juga sih. biasa pengorbanannya. Mengorbankan akta 4 demi. Oke, kembali ke ngajar. Ceritain tentang sekolahnya, murid-murid seperti apa yang paling sering dihadapi. Kalau murid Bentar, Bu, kan, ada nggak murid ini yang nih arah pertanyaannya nih. ada nggak yang rambutnya gondrong ke Bapak dulu? Kan belum pernah lihat kan kalau dulu tuh dia gimana. iya. Tapi tahu dari dulu emang senangnya gondrong ya. Bahkan kita tuh pernah ke salon gitu ya. Pas megang rambutnya ini halus banget gitu. Saking itu ya, gemulai gitu rambutnya. Mulai. Si Jack ninggalin aja. Dia mau ngorek-ngorek Iya, pribadi iya. terus dia. Iya loh ya tuh. Oke. Terus ada nggak murid Ya bandel murid ya. Karakternya ya unik lah ya, unik sekali sih kalau guru di tempat yang sekarang tempat ngajar. Karena ya kadang apa ya, ngeri-ngeri sedap lah pokoknya gitu. Kadang-kadang pengen Jita. tapi terus terang saya temukan justru enggak, saya tuh entah gimana justru tuh jadi deket sama murid-murid yang mungkin tergolong gitu ya, bandel, tergolong nakal gitu ya, entah gimana saya kayak punya jalan masuk untuk bisa ngobrol, bahkan kayaknya kecarian sama mereka gitu kayaknya gitu ya. Kalau murid-murid yang mungkin karena istri pendeta kali ya. Jadi Tuhan kasih yang bandel-bandel untuk dididik ya. Dan itu masuk gitu ya. Atau karma. Dulu saya pikir gini, di sekolah tuh cuma 2 cara jadi terkenal. 1 prestasi. Nah, saya susah. 2 nakal. Sekarang istri saya kena karma, ketemu anak-anak nakal. Aduh. ya murid yang paling diingat ya gitu. Memang karena dari dulu kan kita dengar gitu ya, guru tuh pasti yang paling ingat ya gitu. Anak pinter kalau nggak anak yang bandel ya. Karena apa ya, dua-dua itu ada rasa sayang kita gitu ya. Jadi kayak hati kita juga ikut ke mereka. Paling diingat sih. Saya ingat ada beberapa kayak gini. Suatu kali saya ngajar ya. Terus ada anak tuh di belakang langsung ambil kursi gitu, dijejerin di belakang 2-3 kursi. Buat apa? Tidur dia. Buset. Tidur gitu ya. Jadi gimana nih anak gitu kan? Tabok? Enggak. Kan kepikir ya, satu suruh diri gitu ya, hukum atau apa gitu. Tapi saya pikir lagi, barangkali dia memang kurang tidurnya atau ya gimana, dia mungkin males belajar ya, saya biarin aja udah. Jadi hampir setengah semester itu terjadi begitu. Tiap kali saya masuk tidur dia gitu. Jadi udah kebayang, udah tahu dia bakal ambil kursi sudut tidur. Jadi biarin lah. Dibiarin aja. Saya orangnya gitu. Pasti ya mungkin nggak semua orang akan ambil tindakan gitu ya. Saya entah gimana, saya merasa dorongannya udah biarin aja. Sepanjang dia nggak ganggu orang. Tapi ada satu peristiwa tuh, anak yang sering tidur, suatu kali tuh dia sakit gitu ya. Saya juga nggak tahu, pas pulang sekolah lihat kayaknya matanya merah. Kamu kenapa nih? Tunggu sebentar. Saya ngambil air putih nih segelas nih ya. Kamu minum dulu baru pulang. Tuh matamu udah merah, saya bilang gitu. Jangan sampai sakit. Jadi dia minum terus pulang. Tapi saya ingat, memang dia nggak bilang terima kasih, nggak bilang apa. Tapi setelah itu setiap jam pelajaran, dia duduk tuh paling depan. Nggak tahu ya perubahannya gara-gara secangkir air putih atau ya udah nggak ngantuk lagi. udah nggak ngantuk lagi. Karena air itu juga. Tapi dia jadi semangat gitu. Belajarnya saya lihat perubahannya jelas banget gitu. Mungkin ya sekecil kebaikan kita atau menunjukkan perhatian ya pada anak-anak yang mungkin tergolong ya nggak usah gitu-gitu. kita cuekin aja mungkin gitu ya. Tapi ketika kita kasih perhatiannya yang arahnya adalah pengen dia jadi lebih baik gitu. Udah. Dari situ banyak sih saya ketemu ya anak-anak yang jadi berubah malah ya. Itu kelas berapa, Bu? Kan kalau tiap tahun kita beda-beda gitu. Kalau guru itu kan ada jenjang ngajarnya. Misalnya dia kelas 7. Kalau kebetulan saya SMP ya, 7, 8, 9. Misalnya tahun ini ngajar kelas 7 sama kelas 9. Tahun depan mungkin ganti 8 sama 9. Nah, kalau yang nakal tadi kelas berapa nih? Rata-rata sih kalau yang udah punya kepercayaan diri sampai bisa melakukan gitu ke guru biasanya udah kelas 9. Kelas 9. Pertama badan mereka tuh gede gitu ya. Kadang-kadang kayak kita lihat nggak anak SMP gitu udah gede-gede. Unik-unik sih gitu.
Menarik ya, apalagi ngajar agama Agama. Kristen. Itu Agama kan Kristen. urusannya dunia akhirat itu ya. Bukan cuma soal nilai, tapi ada tanggung jawab karakter. Iya, betul betul betul. Kan sekolahnya yang saya tahu nih, jadi Ceni ini, ibu ini, saya bingung Iya, banget. iya. Saya panggil bunda terlalu personal. Iya, Saya iya. panggil ibu ini aja deh. Ibu, oke, Ibu ini boleh. mengajar di sebuah sekolah negeri ya di Kota Betul, Batam, betul. SMP Negeri 27 di mana separuhnya memang beragama Kristen. Beragama Kristen, lebih dari Sebagian separuh. besarnya. Sebagian besarnya, ya. Kurang lebih berapa? Kalau kita bilang lah dari 1.200-an gitu, ada 700-an. 700-an Ya, siswa. 700-an Beragama siswa. Kristen di sekolah Kristen negeri dan tersebut. Katolik ya. Iya. Mm-mm. Ya karena tempat saya ngajar itu juga termasuk mungkin populasinya banyaknya adalah yang beragama Kristen gitu ya. Jadi karena sistem sekolah sekarang berdasarkan zonasi. Iya. Ya otomatis ya yang ketampung berdasarkan populasi itu. Gitu. Dan 700 anak itu ditangani oleh Saat ini ada dua guru ya. Mm-mm. Berarti sekolah negeri ya satu kalau banding yang 350 anak. Iya, bisa dibilang begitu. di Bisa sekolah dibilang negeri kan berarti di ya sekolah zonasi itu. negeri. Mm-mm. Jadi berapa tadi 700 orang yang ngajar cuman Ada dua. Satu banding 350. gimana ngajarnya itu? Bu? Kan ada jadwal sih, jadi kelas ini ngajar 2 jam, 3 jam gitu. Jadi sebenarnya bisa aja sih, tapi memang beban ngajarnya jadi terlalu berat gitu ya, itu aja. Biasanya harusnya satu level gitu, kelas 7 ditanganin satu orang, bisa gitu ya. Wah, luar Iya, biasa. tapi ya saya anggap itu kesempatan gitu, ketemu banyak anak-anak yang yang unik-unik gitu, yang lucu-lucu dan yang kita nggak tahu ya besok-besoknya bakal jadi apa gitu. Iya, iya, iya. Jadi sudah berapa tahun Ibu? Ada sih 5 tahun. Per 1 November kemarin tuh 5 tahun. Nah, ada nggak sih Bu tantangan-tantangan yang Ibu Udah mulai temui? serius nih. Tantangan. Iya, waktu Dalam- Ibu ngajarin anak-anak ini. Jadi, Tantangan jadi guru lah. Jadi guru ya, tantangan jadi guru ya. Gajinya mungkin bukan. Ya kalau faktornya kan banyak ya. Yang pertama tantangannya sebenarnya kalau di diri saya sendiri mengembangkan diri ya, mengembangkan diri terus-menerus gitu. Itu sih yang lebih tantangan karena kan anak zaman sekarang juga makin ini ya, dia terpapar sama banyak gitu, info, teknologi segala macem. Jadi gaya mengajar, pendekatan kita yaitu penting sih kita guru tuh terus. Dan tiap angkatan bisa berbeda karakternya. Iya tuh. benar bisa berbeda. Ya tantangan lainnya kalau guru itu dilihat sebagai karir ya, terutama guru agama Kristen, mungkin itu yang sedikit sulit. Iya untuk saat-saat ini ya, ngelihatnya tuh kayak masih jauh banget kalau itu dilihat sebagai karir gitu ya. Tapi kalau dilihat sebagai Pelayanan. ya pelayanan itu semangat sekali gitu ya. Malah antusias gitu, nggak sabar nih besok sekolah lagi gitu. Jadi Ibu melihatnya sebagai apa nih? Karir apa pelayanan? Saya terus terang dari awal memang nggak pernah ngelihat sebagai karir, nggak pernah ya. Mungkin tentu itu hal yang wajar, harusnya begitu ya. Tapi mengingat ya banyak faktor lain, saya cuma melihat itu pelayanan karena kebetulan tempat ngajar itu berdekatan juga dengan gereja, rumah tinggal, lokasi kami. Jadi anggap aja masih rumah kita juga gitu. Tapi kalau ada orang muda di luar sana pengen jadi guru agama Kristen, sebenarnya guru agama Kristen sendiri bisa jadi karir nggak sih? Kalau lihat ke depan ya, saya pikir ya nggak ada yang mustahil ya guru kemudian jadi karir. Apalagi dengan sekarang banyak tuh istilahnya ada P3K, ada formasi-formasi seperti itu. Ya tentu masih harus terus gitu ya, masih harus terus gitu mendapat formasi-formasinya. Apalagi kalau di Batam ini ya, dengan jumlah anak yang banyak di satu sekolah tapi nggak ada guru Kristennya gitu. Jadi sebenarnya sangat terbuka gitu, sangat banyak sekali tempat yang butuh adanya guru agama Kristen gitu ya, bukan cuma guru yang Kristen di satu sekolah tapi memang guru yang khusus gitu untuk pendidikan agama Kristennya gitu ya. Luar biasa. Iya. Terus setelah 5 tahun ini merasa nggak sih berdampak bahwa guru agama tuh sesuatu di sebuah sekolah? Iya. Karena sangat berdampak karena kalau misalnya anak-anak itu kita kan ngelihatnya biasanya ada faktor
apa ya, yang paling disorot gitu ya, kalau seorang anak gitu misalnya punya masalah atau kasus gitu seperti itu, biasanya yang akan paling ditanya pertama guru agamanya, gimana guru agama ngelihat anak ini nih gimana, masih bisa nggak gitu, ada harapan nggak nih anak nih untuk kedepannya gitu ya. Itu yang paling ditanya pertama sebagai guru agama Kristen. Artinya faktor penentu justru ya, kerohanian itu bisa lewat guru agama Kristen gitu. Jadi sentral juga ya peranannya. Ya, cukup penting ya, cukup penting. Karena kan moral, kenaikan kelas, tingkah laku itu Iya, kadang-kadang benar. bobot penilaiannya cukup besar di sistem Besar. pendidikan Indonesia. Ya. Kalau agamanya merah, setahu saya nggak bisa naik kelas. Masih Nggak begitu bisa, nggak? nggak bisa. Masih begitu ya? Kalau agamanya nggak tuntas gitu nggak bisa. Gitu. Ada nggak kesulitan ibu dalam mengajar anak-anak itu yang segitu banyak? Memang kan banyak ya, tapi kan dengan ada sistem di sekolah itu dipisah. Jadi kalau jam agama tetap sesuai pelajaran agama masing-masing. Jadi sebenarnya saya cuma menanggung atau mengajar itu cuma separuh kelas gitu. Karena yang separuhnya lagi beragama atau belajar agama mereka. Oh. Seperti itu. Jadi sejauh 5 tahun ini aman lah ya Iya. bisa dibilang berjalan lancar. Bahkan saya makin sangat menikmati gitu ya, karena lihat bahwa anak-anak kita itu sangat punya potensi walaupun mereka mungkin ada di tempat yang ya terpencil gitu ya, nggak dikenal. Tapi justru di situ tuh kita bisa lihat gitu, Tuhan tuh adil, Tuhan itu sangat ya, bahkan ada gitu benih-benih yang kayaknya unggul gitu ya, entah di talenta mereka, entah di akademik mereka, itu selalu ada gitu, selalu ada. Bahkan di tempat-tempat yang kita pikir mana mungkin dari tempat seperti ini ada gitu ya, tapi ada selalu, dan itu tuh memberikan penghiburan yang luar biasa. Tersendiri lah ya. Iya. Pasti dia kebingungan dari tadi mau bercandainnya kapan ya. Serius, istri saya mah serius nggak bisa dibercandain. Jadi mau bercanda nih. Jadi hari Tapi gini nih, kan kita tahu ya di sekolah negeri tentu juga campuran dari berbagai agama. Artinya juga sebagai guru agama Kristen akan juga berkomunikasi, bersosialisasi dengan murid-murid yang tidak beragama Kristen, Iya. dengan guru-guru yang tidak beragama Iya, Kristen. iya. Bagaimana menempatkan diri? Ya harus ya, guru agama Kristen itu adalah juga guru yang sangat holistik dalam pengertian pengaruhnya itu nggak boleh cuma dibatasi kepada yang Kristen gitu kan. Karena memang secara profesinya dia memang ngajar mata pelajaran agama Kristen. Tapi secara sosialisasi, interaksi, Dia pendidik iya, buat pendidik buat semua, pengaruhnya, digugu, ditirunya itu kan buat semua gitu ya. Bahkan saya ketemu anak-anak dari yang berbeda gitu agamanya justru sangat ini ya, sangat terbuka sekali gitu ya. Karena apa? Semua itu kan soal pengaruh. Yang kita mau terus berikan adalah ya hal-hal yang positif tentunya gitu. Ya penting lah. Dengan guru-guru lain? Ya kurang lebih sama gitu. Interaksinya juga harus terbuka gitu ya. Karena kan nggak perlu ada yang dibeda-bedakan ya. Hanya kebutuhan untuk pelajaran adanya ya, mata pelajaran agama itu ya dirasa sangat perlu supaya tiap anak juga selain di keluarga ya, di rumah mereka juga mendapatkan ya penguatan dalam kerohanian, dalam budi pekerti mereka dengan sekolah-sekolah yang mereka ikuti seperti itu. Luar biasa istri saya. Oh, sekarang istri saya. Tadi mama bilang ibu ini. Sebelum Jack nanya yang macam-macam, saya mau nanya lagi nih, biar saya nanya aja terus. Kan kalau kita melihat sekolah itu sebagai sebuah ladang pelayanan. Mungkin ada anak-anak muda di luar sana, ya tapi saya nggak mau jadi guru agama, saya mau jadi guru fisika, jadi guru kimia. Tapi kan mereka ya Kristen, mereka Guru Kristen. Kristen. Bagaimana guru Kristen? Apakah juga bisa melihat bahwa sekolah itu yang tempat pelayanan, bukan cuma ngajar profesional mereka matematika, kimia, fisika dan sebagainya. Justru itu pentingnya, itu perlu sekali gitu ya. Setiap ya siapapun di luar sana yang saat ini merasa terpanggil gitu untuk Menjadi jadi guru, apapun apapun mata pelajaran ya. Mata pelajaran itu kan sebuah alat gitu atau sesuatu yang memang kita ya bidang kita kuasai, itu kendaraannya gitu. Tapi ketika kita bisa membagikan itu kan mulia sekali gitu ya. Jadi apapun nanti mata pelajarannya itu bukan masalah gitu. Yang utama adalah
siap gitu untuk terjun juga ke sekolah dan melihat itu sebagai sebuah ladang yang sangat luas sekali. Karena anak-anak sekarang misalnya taruhlah ya, kita sedang ngajar di anak SD atau SMP atau SMA gitu ya, kisaran sampai dari 6 sampai 17 kira-kira 18. begitu, 16. Ya kita bicara 5-10 tahun lagi kan. Anak-anak itulah nanti yang ya who knows jadi leader, jadi apapun di depan sana. Kayak saya aja ya, jujur nih, kalau saya tuh paling berkesan atau inget setiap kali saya menjalankan peran saya sebagai guru gitu ya. Kadang-kadang kan saya bingung nih, saya harus bereaksi apa ya kalau ketemu situasi atau ada kasus begini ya. Itu di bayangan saya tuh ada beberapa guru gitu. Saya nggak ingat lagi nama, nggak ingat lagi semua itu, tapi kesan bahwa guru ini kelihatannya akan tegas begini. Guru ini yang dalam ingatan saya dia akan apa ya, membimbing begini nih, kira-kira itu. Nah, kesan-kesan itu yang saya bawa ketika saya juga ya terjun gitu ya di dalam pelayanan yang luas ini gitu. Hebat sekali istri Bapak. Jadi support suami sejauh ini gimana Bu 5 tahun itu? Dukungan dari best Iya. ini. Iya. Best friend ya. Ya, gimana? Terasa nggak Bu? BFF. Best friend forever ya. Oh, itu panggilan sayangnya ya? Ya, Bu, silakan Bu. Gimana Bu? Ada kah? Ya total lah, total. Wah. Iya. Saya nggak senang dipuji, saya orang. Apalagi tanya dong ah. Jack, silakan tanya. Jack kalau nanyanya arahnya itu terus. Apa itu? Menggali-gali dia. Iya. Jack nih kayaknya yang harus kita tanya sekarang ya. Hari ini wawancara guru. Nanti saja dulu. Kalau Bung Jack nih inget nggak? Kan bentar lagi mau hari guru. Ya. Pernah ngasih hadiah apa ke guru? Aduh. Oh, ingat. Dulu SD kelas 1 saya bawa ubi ke rumah guru saya. Ubi. Ubi di Dili dulu. Udah dimasak atau ubi gitu? Oh, enggak, ubi baru ambil dari kebun dan langsung dikasih. Wah. Masih ingat, itu pemberian saya. Luar biasa ya. Saya nggak ingat tuh pernah memberi apa ke gurunya. Saya memberi ucapan terima kasih dalam hati lagi. Tapi memang peran guru dalam hidup kita banyak banget ya. Yang kita sadari atau nggak sadari membentuk kita sampai hari ini. Jadi buat semua guru di luar sana ya Kalian luar biasa, luar bapak-bapak, biasa. ibu-ibu, Ya. termasuk ibu luar biasa. Nanti untuk VJ lovers ini kan bentar lagi mau hari guru. Ya. Harusnya nulis di komen dong. Ya. Mau ngasih hadiah apa tuh buat guru? Betul. Ya kan? Sebutin nama Atau gurunya. boleh kasih ucapan selamat Ya, buat guru siapa yang paling diinget gitu, yang selama ini ya pokoknya paling diinget lah gitu ya. Tapi kalau guru sekolah minggu tuh gimana tuh? Termasuk nggak di hari guru? Pendeta juga termasuk guru sebenarnya. Iya kan? Karena guru kan. Ada, kita guru yang umum aja lah. Guru yang formal ya. Formal aja dulu. By the way, kita belum tahu di sekolah mana ibu ngajar. Oh iya. Tadi belum disebutin. Saya ngajarnya di SMP. SMP Jenjang SMP di negeri di 27 Batam. Batam. Di satu sekolah subscribe ya. Ya. Satu sekolah. Ada nggak, Bu? Pasti. Pesan untuk SMP 27 ya? Iya. Menjelang hari 27 guru Batam, menjelang hari guru. Oh, Atau iya. mungkin kita pasti akan dong. posting di hari guru ya. Iya. Pasti dong ya. Silakan, Bu. Buat semuanya rekan-rekan guru maupun juga murid-murid ya, seluruh siswa di SMP Negeri 27 Batam, jangan lupa subscribe, like dan share VJ. Itu harapan kami. Harapan mereka ya. Sekarang Kalau pesan Ibu untuk mereka. guru. Iya. Iya. Pertama, ya guru itu pekerjaan yang ya tentu kalau dinikmati akan sangat ringan gitu ya, tentu akan sangat gembira. Tapi juga ada banyak situasi, banyak momen yang ya ada sedihnya gitu ya, ada kecewanya Ya. dan seterusnya. Coba nanti kalian semua ya di hari guru ini ya buat sesuatu gitu, lakukan sesuatu, nggak harus yang besar gitu. Yang kecil ataupun yang besar, yang penting kalian lakukan sesuatu yang tujuannya adalah untuk memotivasi guru gitu. Tujuannya adalah untuk ya bilang sama guru. Pokoknya pesan yang bisa tersampaikan itu adalah kalian pengen bilang terima kasih ke guru dengan cara apapun.
Dari studio VJ kami mengucapkan untuk seluruh guru Guru. di Indonesia, guru. Semangat, semangat, semangat. Kalian luar biasa. Apa Indone- guru tuh apa sih istilah tanda apa? Pahlawan. Iya. Tanpa- Pahlawan apa? Tunggu. Jangan pahlawan devisa. Guru itu pahlawan. Yes. Tanpa pahlawan aja ya, nggak usah ditulisin. Pahlawan tanpa- aja, jangan. Jangan ditulisin tanpa tanda jasa. Itu udah umum. Jasa Kita mereka pahlawan memang luar aja. biasa. Pahlawan hati. Ya, termasuk. Termasuk karena itu agak luas sedikit sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Benar-benar. Ya kan Pak, ntar dulu Bapak setuju kan? Guru pahlawan hati. Guru, semua guru maksudnya. Ah, Bapak salah definisi kan itu urusannya Kan ya, banyak nanti guru. lah ya. Si Jeki. Tapi memang guru-guru yang baik adalah guru-guru yang akhirnya memang tidak cuma urusan akademis ya. Pasti terbangun hubungan. Kita nggak sulit membahasakannya, tapi guru-guru yang kita ingat adalah guru-guru yang punya hubungan. Nggak selalu guru yang paling jenius, nggak selalu guru yang paling pinter, tapi guru-guru yang apa ya, dengan berbagai caranya bisa sampai di hati kita. Wow, Benar. luar biasa. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri. Oke. Guru, juga seorang istri, juga istri gembala, ibu gembala juga. Amin. Gimana ibu ngebagi waktunya ini? Semua tuh tercover dengan baik atau ada yang lagi lebih banyak fokus pendidikan, sementara si bapak bilang, aduh, waktu sama gue kurang nih. Ah, gimana bu? Mau ngomong apa ya? Tapi saya lagi yang dipuji, siap nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya sejauh ini sih lancar ya, sejauh ini lancar. Semua sih aman karena kan pas aja di proporsinya gitu. Jadi bukan cuma dibagi tapi dikasih semua hati kita waktu mengerjakan sebagai guru ataupun sebagai istri ataupun jadi gembala, ya kita ngasih semua totali aja. Pakai hati. Pakai hati. Akhirnya nggak jadi beban. Nggak pernah jadi beban, puji Tuhannya gitu ya. Iya. Luar Nggak mau lah jadi beban, ya. Istri siapa sih? Istri siapa sih? Lupa dia. Lagi. Kelamaan nih PJ. Udah Jack, closing Jack. Ya sekali lagi buat guru luar biasa. Iya. Dengan cara kami yang sebisa-bisanya ini kami sangat respect, sangat menghormati peran guru di seluruh Indonesia. Di bagian pendidikan apapun, formal, informal, luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Home satu kata untuk istri tercinta. Tapi by the way, Satu kata terus. by the way, dari sorry Om, itu kan tadi udah diucapin. Kalau di rumah panggilan sayangnya apa sih? Enggak sih, kita normal aja. Oh, ayah bunda Ayah aja lah. bunda aja. Kami nggak terlalu romantisme, kasmaran yang kayak anak-anak sekarang. Adalah Oke. kalimat terakhir nge-support seorang Guru. guru. Silahkan. Oke. Terus aja gitu sih. Oh, Boleh nggak? Nggak yes, romantis ya. ya. Terus aja. Biasa puitis banget. Kali ini kok Terus kayak aja. gitu. Terus aja. Terus aja. Oke deh. Terima kasih buat Bunda Ceni, Ibu Ceni, Ibu Ya. Guru Ceni. Terima kasih sudah mau mendadak. Ditodong. Atau bagi saya mendadak, kalian enggak ya? Oke deh. Dah, Bu, sekali lagi thank you ya. Ya, saya juga thank you VJ. Ya teman-teman, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.